Halo football fans, balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Seperti biasa, buat lo yang baru aja mengunjungi channel atau akun YouTube gue, nggak ada bosan-bosannya gue ingetin untuk mensubscribe, dan jangan lupa diaktifin tombol loncengnya, serta di-share video ini supaya semakin banyak orang yang menonton video-video yang gue buat. Jadi di episode kali ini gue bakalan bahas tentang launching tim Persija Jakarta yang baru aja dilakukan semalam. Jadi pada saat gue ambil video ini baru semalam di launching, yaitu bertepatan di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Nah, jadi di video ini gue bakal bagi menjadi 3 part ya. Yang pertama terkait launchingnya itu sendiri, kemudian yang kedua bahas dari segi permainan plus kekurangan tim di musim sebelumnya untuk nanti kita komparasikan dengan babak yang ketiga atau sesi yang ketiga video ini, yaitu dampaknya dari pemain baru yang masuk ini seperti apa. Oke, kita mulai dulu dari sesi launchingnya. Jadi launching tim Persija Jakarta ini gue bilang meriah dan juga ini mengkombinasikan antara modernitas dengan tradisional ya, karena memang ada tarian-tarian khas Jakarta yang ditampilkan di openingnya. Kemudian juga ini sekaligus pemain-pemain Persija ini diumumkan di launching, total ada 32 pemain dengan 9 pemain asing. Nah, kemudian yang menariknya lagi ada 9 pemain baru nih, di mana yang 7 pemain asing itu berasal dari Brazil plus 2 pemain lokal yaitu Excel dan Jordi Amat. Kemudian selain 9 pemain baru tadi, ada juga banyak pemain yang pada musim ini dipromosikan dari Persija Development. Nah, yang menarik di musim ini, pemilihan pemain itu betul-betul 100% ditentukan oleh pelatihnya, yaitu Sousa. Jadi memang Presiden Persija Panca itu pernah bilang bahwa untuk penentuan pemain itu full merupakan keputusan dari Sousa dengan mempertimbangkan kebutuhan tim. Nah, ini yang bakal gue bahas nanti, apakah dengan mendatangkan pemain-pemain baru ini sudah mampu menjawab kebutuhan tim atau kekurangan tim dari Persija di musim sebelumnya, supaya di musim berikutnya atau di musim 25-26 ini Persija bisa bermain dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu juga diumumkan terkait kerjasama antara Persija dengan 5 BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah Jakarta, yang menurut gue ini pasti pro dan kontra, tapi nanti gue bakal bahas di video yang lain. Gue bakal fokus ke skuadnya dulu ya. Nah, gue mau masuk ke part kedua video gue, yaitu terkait permainan timnya. Memang kalau kita lihat dari segi hasil ya, hasil hari ini kan Persija launching kemudian langsung bertemu dengan saudara dari Jawa Timur yaitu Arema. Kemudian menang 3-0. Memang kalau dari segi skor ini terlihat sangat-sangat meyakinkan. Nah, tetapi kalau gue berpandangan bahwa untuk menilai kekuatan tim itu nggak bisa hanya dari skornya aja, tapi kita juga harus dari lihat skema dan pola permainan di atas lapangan itu sendiri. Nah, kekurangan Persija musim lalu itu cukup banyak. Makanya dia stay pada akhirnya di posisi ke-7 ya, karena memang masih banyak PR yang harus dibenahi nih. Misalnya yang pertama, tidak adanya pemain berposisi defensive midfielder yang punya fisik yang bagus dan juga mampu memotong aliran-aliran bola lawan dengan baik. Musim lalu kita punya Ramon Bueno dan Reski Fandi. Kedua-duanya banyak underperform, terutama ketika Ramon Bueno cedera, maka yang menggantikan Reski Fandi pun juga tidak sebaik musim sebelumnya. Sahryan Abimanyu sempat dicoba, sama juga, karena memang dia tipikal gelandang stylish, bukan tipikal gelandang angkut seperti Reski Fandi dan juga Ramon Bueno. Nah, Ramon Bueno pun juga agak sedikit stylish ya, jadi memang Persija tidak punya pemain itu di musim lalu. Lalu yang berikutnya,
performa Kudela ini kan sudah menurun dibanding 2 musim sebelumnya. Jelas Kudela sudah habis eranya. Kemudian juga problem di sektor belakang ini ditambah dengan sering dipanggilnya Rizky Ridho dan Ferrari ke timnas. Nah, ketika mereka dipanggil ke timnas, entah itu sebelum dan sesudah pemusatan pelatihan, tentu akan mengganggu konsentrasi dan kualitas permainan itu sendiri. Nah, yang berikutnya lagi, kalau kita lihat dari naik ya ke gelandang serang. Gelandang serang juga minim kreasi Persija di musim lalu. Kemudian seringkali kita lihat pola serangan hanya mengandalkan dari aksi-aksi individu Rio Matsumura dan Gustavo. Kemudian sempat ada Rehan Hanan sebagai opsi, tapi memang secara usia belum matang, sehingga ya dia main bagus tapi tidak bisa kalau selalu dijadikan pemain reguler. Rehan Hanan musim lalu menurut gue pribadi lebih cocok jadi super sub, yang mana dia bisa menjadi pembeda ketika tim mengalami kebuntuan. Nah, yang selanjutnya lagi gue lihat problem Persija musim lalu, kita bicara musim lalu dulu ya, supaya nanti inline dengan pembahasan gue berikutnya, yaitu terkait kedatangan pemain-pemain baru ini apakah sudah menjawab kebutuhan tim atau belum, sesuai dengan judul video gue. Nah, yang berikutnya lagi gue lanjut, yaitu ketebalan pemain antar lini yang kurang banget. Ya, kita lihat musim lalu, misalnya deh gue ambil contoh ya dari sektor kiri, itu kan kita cuma punya Firsa Andika dan Pablo Andrade. Ketika Firsa cedera, yang main adalah Pablo. Nah, ketika Pablo cedera, ini yang pusing. Karena ini Firsa musim lalu beberapa kali kartu merah. Masuk Pablo cedera. Siapa yang menggantikan? Nggak ada. Yang sepadan dengan kualitas mereka berdua nggak ada. Yang lebih parah lagi sektor kanan. Ketika Rio Fahmi nyaris tanpa kompetitor. Ketika Rio cedera, sempat dicoba Pablo. Pablo mainnya bagus, tapi dia juga cedera. Akhirnya yang masukin Raka. Raka ya dengan segala hormat, gue bilang masih butuh jam terbang yang banyak sebelum nanti bisa kembali ke Persija lagi. Artinya minim banget, sehingga ya kedalaman yang minim, akhirnya kualitas permainan juga menurun. Dan yang terakhir tentu lini depan ya. Ya, kita punya 2 pemain asing, ada Gustavo, ada Marco Simic. Gustavo sangat bagus, tapi Gustavo juga nggak bisa terus-terusan diandelin selama 34 match. Pasti dia ada cedera dan akumulasi dan lain sebagainya. Nah, ketika dia cedera, maka pelapisnya hanya Simic, yang mana sorry to say, gue bilang Simic itu legend. Dia selalu bakalan punya nama tersendiri untuk Persija, tetapi memang di musim kemarin Marco Simic itu eranya sudah habis. Jadi ya secara kualitas jauh menurun dibanding ketika era prime dia selama waktu bermain di Persija di musim pertamanya dia. Jadi jelas memang itu PR-nya Persija di musim lalu. Nah, sekarang gue masuk nih ke pemain-pemain yang sekarang, pemain yang baru didatangkan. Kembali di awal gue mention bahwa pemain-pemain yang didatangkan ini pure kemauan dari pelatih. That's why 7 pemain asing baru mereka itu semuanya dari Brazil, yang mana notabene Sousa itu musim lalu itu melatih di kompetisi Brazil. Nah, sekarang gue runut dulu ya. Tadi kan gue di awal mention persoalan di posisi DMF. Nah, di musim ini Sousa sudah mendatangkan 2 pemain asing asal Brazil yang berposisi untuk gelandang bertahan. Ada Fabio dan Souza. Nah, di match hari ini keduanya menurut gue menunjukkan determinasi yang baik. Mampu menjadi pemutus serangan lawan dan juga punya kekuatan fisik yang sangat baik. Terutama Sousa ya, dia berapa kali memang sering menjadi pemutus serangan lawan. Dan ini dibutuhkan sekali supaya apa? Supaya pemain-pemain lawan tidak langsung berhadapan melawan back. Jadi Rizky Ridho dan Jordi Amat ini masih ada katakanlah layernya. Sebelum bertemu mereka pemain-pemain lawannya harus bertemu dengan gelandang bertahan yang kuat dulu, supaya lini belakang nggak gampang kebobolan. Kan salah satu kelemahannya kan gampang kebobolan musim lalu. Bukan karena kipernya jelek, bukan. Kita punya 2 kiper yang bagus. Ada Andri Tani dengan refleksnya tadi lo lihat sendiri kan, dan juga Eduardo. Dua-duanya bagus. Secara back juga cukup oke, tapi kan masalahnya di DMF-nya nih, layer pertahanannya nih yang kurang. Makanya
didatengin lah musim ini ada Fabio dan Sousa. Dan pada match ini gue bilang permainannya bagus, ngotot, determinasinya tinggi. Nah, kemudian yang kedua, peran Kudela. Tadi Kudela secara performa turun, maka didatangkanlah Jordi Amat yang memang dia sudah malang melintang di kompetisi dunia, tidak hanya di Asia, bahkan di Eropa. Sayangnya, lagi-lagi gue bilang, kalau secara permainan dulu deh, secara permainan tadi cukup oke, hanya memang masih perlu menit bermain yang banyak bersama-sama dengan Rido supaya semakin padu, itu aja. Tapi memang sayangnya Amat ini masih sering dipanggil ke timnas bareng Rido, walaupun dia jarang dimainkan, tapi pengalaman dia yang memang dibutuhkan oleh Coach Patrick untuk paling tidak memotivasi pemain-pemain lain supaya bermain bagus. Nah, kalau dua ini nggak ada, dua-duanya masuk timnas calling, PR lagi nih. Karena sektor back praktis Ferrari kan udah nggak ada. Berarti yang melapisi juga bingung siapa. Nah, makanya di pertandingan hari ini, di launching klub hari ini juga diumumin nih pemain baru dari Arema, pinjaman Arema ya, namanya Thales Lira. Mudah-mudahan dengan adanya Thales Lira ini bisa menjadi pelapis yang bagus. Karena kalau di Arema kemarin dia tampil reguler juga, nah ini bisa menjadi ruang yang bagus supaya lini belakang Persija tetap kuat, baik dari kondisi pemain utama maupun pelapisnya. Kemudian kalau kita naik lagi, kita bicara ke lini tengah tadi ya, kan tadi gue bilang minim kreasi, maka di sini dibelilah Gustavo Franca. Secara permainan, kalau gue bilang dia perpaduan antara Rio Matsumura dan Machi Gayos. Rio senang dribbling, Franca juga sama. Gayos punya umpan-umpan yang cukup bagus, Franca juga sama. Dan ini dibuktikan tadi corner kicknya dia berawal dari situ akhirnya terciptanya gol Persija yang dimana Excel yang mengeksekusi. Nah, artinya apa? Artinya sudah mulai terjawab nih ya. Apalagi tadi Franca juga nggak cuman kasih umpan corner yang bagus, tapi juga punya shoot power yang bagus. Dan itu dibuktikan dia berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti. Permainannya bagus banget, main free roll. Gue ngebayangin ketika Franca di situ, kemudian ada Rehan Hanan, ada Rio Matsumura main bareng dan Gustavo. Ini bakal susah banget ketebak alur permainan Persija dari mana. Nah, yang berikutnya lagi, sektor kiri. Kemarin, tadi udah gue mention ya, persoalan Firsa dan Pablo. Nah, ini ada Arliansyah, bagus banget mainnya. Anak muda, pede banget. Kemudian ada di belakangnya ada Nico, tapi sayangnya menurut gue Nico babak kedua konsentrasinya menurun, seringkali salah passing. Dan lagi-lagi Sousa sepertinya sudah tahu itu, makanya dia mendatangkan pemain baru nih yang namanya Alan Cardoso. Ini gue masih agak-agak ngapalin ya. Alan Cardoso di match ini juga main cukup bagus, ya dia baru bergabung dan mungkin 1-2 match atau 3 match lagi dia sudah mulai lebih padu. Dan kayaknya Nico bakal jadi pelapis antara itu sih. Antara dia akan naik ke depan atau dia menjadi pelapisnya Cardoso. Nah, kalau di kanan tadi, kalau Rio Fahmi cedera, tadi kan nggak ada penggantinya. Nah, ini ada nih masuk pemain baru, menurut gue bagus banget. Ini namanya Alano da Sousa. Ini mainnya bagus banget. Banyak orang bilang Dembele ya. Karena emang secara postur mirip, secara permainan juga mirip. Dia berani menusuk, berani satu lawan satu. Duel, berani umpan 1-2 dengan pemain lain, dan keren ini orang, gue bilang keren. Dia baru masuk babak kedua, tapi secara permainan itu merubah banget permainan dari Persija. Dan ketika nanti dia ditandemi dengan Rio, kemudian dengan Gustavo, dengan Franca tadi, Gustavo Almeida juga, ini bakalan bagus banget. Gue nggak sabar sih untuk nunggu bagaimana performanya dia di Liga nanti. Nah, yang terakhir di lini depan ada Excel. Excel cetak 2 gol. Ini Excel, gue baca di komennya ini banyak anak-anak The Jack nih menyamakan Excel dengan Inzaghi karena bener emang bukan Excel yang nyamperin bola, tapi bola yang nyamperin Excel gitu. Tapi gue percaya bukan sebuah kebetulan karena memang itu butuh skill. Jadi striker yang bagus dia bisa melakukan positioning. Yang mana dia tahu bola kira-kira bakal ngarah kemana. Nah, makanya seolah-olah bola nyamperin dia, padahal dia udah bisa nebak bolanya ke kanan atau ke kiri, maka dia ikuti arah situ dan bolanya betul akan datang ke situ. Dan 2 gol yang dicetak Excel, pure dua-duanya hasil bola kayak gitu tuh. Jadi bener-bener instingnya tajam banget. Cuman yang gue khawatirin lagi,
kalau dia main bagus, bukan nggak mungkin dia dipanggil timnas. Apalagi oleh Romeni cedera, kita nggak tahu nanti sampai kapan cederanya, mudah-mudahan segera fit. Nah kalau nggak kan pilihannya tinggal James Ravens. Nah tapi Ravens kemarin di U23 juga masih kurang menjanjikan, ya maka mungkin Excel bisa jadi salah satu opsi untuk baik itu di cadangan misalnya, tapi kan tetap ketika dia panggilan timnas artinya kosong lagi, tinggal ngandelin Gustavo, dan mudah-mudahan Gustavo nggak cedera selama satu musim penuh. Nah di bagian akhir video gue mau kasih kesimpulannya, artinya menurut gue sejauh ini pelatih mampu mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan timnya. Ya tadi ya gue komparasinya kan itu tadi, sebelumnya masalahnya apa, kemudian dicarikan solusinya dengan mendatangkan pemain kira-kira sesuai apa enggak, dan ternyata menurut gue sudah 90% sesuai. Nah tapi memang masih terdapat sejumlah posisi yang perlu ditambah pemain menurut gue, misalnya tadi di sektor depan. Kalau Gustavo cedera, kalau Excelnya dipanggil timnas, siapa yang ngisi di situ? Terus kalau Rizky Ridho dan Jordi Amat dulu dipanggil timnas, otomatis kita cuma punya pemain yang pinjaman dari Arema. Kita cuma punya itu. Terus siapa yang menjadi pendampingnya dia? Mungkin Hansamu bisa, tapi kalau Hansamu cedera, siapa? Kita pusing lagi. Dan yang terakhir, masalah Persija di setiap musim adalah konsistensi. Kita ingat banget, ketika Thomas Doll masuk di awal, itu kan sama nih, menjanjikan permainan yang bagus ya. Hanno Behrens, Yusuf Helal, kemudian Kermencik, itu kan mainnya bagus banget ya di pramusim. Tapi kenapa pada saat musim berjalan, ini seperti terpincang-pincang, walaupun di akhir musim masih posisinya bagus. Ya karena tadi konsistensi pemain ya, entah itu kesehatannya atau apapun itu. Nah ini yang jadi momok bagi Persija. Musim lalu juga Persija sempat menyodok posisi 2, akhirnya turun ke 7. Karena apa? Karena konsistensi. Nah mudah-mudahan dengan jajaran pelatih dan manajer yang baru, Persija bisa menemukan solusi untuk ini. Kalau mereka bisa bermain seperti ini di sepanjang musim, gue tidak ragu untuk menyebut bahwa Persija sebagai salah satu klub yang layak diperhitungkan sebagai juara. Dengan catatan konsisten seperti ini sepanjang musim ya. Tapi kalau persoalan konsisten masih belum ketemu solusinya, ya mau nggak mau, Persija mungkin harus berbenah lagi, nggak tahu sampai kapan, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik plus akhir yang baik juga untuk Persija. Nah, kalau lo sendiri anak-anak The Jack, kira-kira menurut lo apa yang dibutuhkan atau yang didatangkan pemain ini sudah sesuai belum dengan kebutuhan tim, dan kira-kira masih perlu tambahan nggak ya? Nah, lo bebas banget tulis di kolom komentar supaya nanti gue baca buat bahan evaluasi gue untuk konten kedepannya. Oke, gue pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.